Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrul Rozi dari Penjas Kesehatan Universitas Tanjung Pura akan menjelaskan sedikit tentang gaya atau force. Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan terjadi perubahan keadaan dari diam ke gerak, dari gerak ke diam, atau perubahan panas atau perubahan kecepatan. Banyak gaya yang terjadi di sekitar kita seperti gaya berat, gaya magnet, gaya gesekan, gaya tahanan, dan gaya kontraksi otot. Sifat pokok dari hukum Newton ke-1. Tak ada sesuatu yang diam atau bergerak dengan sendirinya. Kalau kita diam kemudian hendak bergerak, harus ada pengaruh, ada sebab, harus ada gaya. Implikasi dari sifat pokok hukum Newton 1 adalah kalau dari diam hendak bergerak dengan tiba-tiba, maka diperlukan tenaga yang besar untuk mengubah keadaan tersebut. Sebaliknya, kalau kita sudah dalam keadaan bergerak, lebih ringan untuk melanjutkan pergerakan tersebut. Contohnya seperti mamang-mamang becak. Biasanya mamang-mamang becak kalau muatan sedang tinggi, dia akan mendorong becak terlebih dahulu ke depan, kemudian baru menaikinya dan mengayuhnya. Untuk di dalam olahraga, contohnya adalah seperti lari estafet. Start estafet akan dimulai dengan lari-lari kecil seperti ini dan menerima. Itu akan memudahkan atau meringankan atlet untuk lari. Kemudian dalam kita melompat, apabila kita melompat dengan tiba-tiba, itu menggunakan tenaga yang lebih. Sedangkan kalau dalam tenis, dalam posisi begini, biasanya atlet tenis akan bergerak-gerak begini untuk menerima servis dari pemain musuh, agar lebih memudahkan gerakannya lebih ringan. Jadi, kalau kita berlari dengan kecepatan yang berubah-ubah, akan diperlukan tenaga yang lebih besar daripada berlari dengan kecepatan yang tetap. Gaya postulat dan gaya tahanan. Gaya postulat adalah gaya yang menyebabkan gerakan positif atau bergerak maju. Misalnya, dalam lari, kita pada posisi ini, gaya postulat yang terjadi adalah kaki belakang kita, karena akan ada dorongan untuk melakukan gerakan. Sedangkan gaya tahanan ialah gaya yang menyebabkan gerakan negatif atau hambatan gerak. Seperti pada lari, saat posisi kaki kita seperti ini, gaya tahanan akan berada pada posisi kaki kita paling depan, karena akan dalam posisi mengerem. Contoh dari gaya propulsif dan gaya resistan adalah seperti orang mendorong dan menarik meja. Skalar dan vektor. Skalar adalah kuantitas yang mempunyai besaran. Misalnya, waktu. Besarannya adalah detik, menit, atau jam. Sedangkan vektor adalah kuantitas yang mempunyai besaran dan arah. Misalnya, gaya besarannya adalah Newton, kilogram, dan gaya tersebut mempunyai arah tertentu. Gaya propulsif pada sepeda. Gaya yang menyebabkan sepeda bergerak ialah gaya pada ujung pedal, ialah GP atau gaya propulsif. GP atau gaya propulsif disebut sebagai gaya laju atau internal muscular force. Kalau GP merupakan aksi dari pembalap untuk melawan tahanannya, maka gaya tahanan yang dilawan itu adalah GR atau gaya resisten pada ordinat horizontal.